Bidayah qoblal bidayah, ibtida qoblal ibtida. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan wa salamatan arabiyatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalam ala man khulquhul Qur'an, nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu kata yang tidak dapat disanggah dan dibantah, tidak dapat pula ditolak dan dielakkan, bahwasanya yang namanya manusia haruslah pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Amat janggal dan celakalah manusia yang hanya pandai memakan dan menghabiskan nikmat Allah saja, sementara ia tidak pandai bersyukur kepadanya. Nah, orang seperti inilah yang disebut orang yang tidak tahu diri. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada proklamator umat, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil mengangkat harkat derajat umat dari lembah yang hina kepada yang mulia di bawah panji-panji keislaman yang disinari Al-Quran dan Sunnah. Yang ananda hormati pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah serta hadirin wal hadirat sebangsa setanah air. Pada kesempatan kali ini, izinkan ananda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh Pak, Bu? Perkenalkan, nama ananda Latifah Arsya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memanggilnya dengan sebutan Arsya. Yang pada kesempatan kali ini meminta waktu dari Bapak dan Ibu sekalian. Arsya bertujuan di sini untuk mempraktekkan bagaimana Arsya dididik berdakwah di Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Muhammadiyah Harau, serta meminta sedikit bantuan sumbangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang memiliki rezeki lebih untuk pembangunan Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Muhammadiyah Harau. Baiklah hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan Arsya menyampaikan untayan pidato yang berjudul Mewujudkan Generasi Muda yang Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Hadirin sebangsa setanah air, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka pada hakikatnya kita sedang membahas seorang manusia yang akan menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Seseorang yang akan menentukan baik buruknya suatu kaum, bangsa dan negara. Syekh Mustafa Al-Ghayalani pernah berkata, "Inna fi yadis subbanil amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki mereka pula lah terdapat kehidupan umat. Hal ini menunjukkan bahwa baik buruknya suatu kaum, baik buruknya suatu bangsa dan negara tergantung pemudanya. Jika pemudanya baik, maka negara pun akan baik. Dan jika pemudanya rusak,
maka negara pun akan rusak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di zaman sekarang ini budaya barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet maupun gaya berpakaian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Freedom William bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubahnya kultur suatu masyarakat. Hadirin sebangsa setanah air, generasi muda saat ini telah banyak yang terpengaruh akan budaya barat yang tidak hanya merusak dirinya sendiri tapi juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan bersama, banyak generasi muda di luar sana yang terpengaruh budaya barat. Beberapa di antara mereka ada yang berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina. Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Padahal Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله azim. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sebangsa setanah air, lantas seperti apakah generasi muda yang cerdas itu? Ada yang tahu? Generasi muda yang cerdas adalah generasi yang mampu membedakan sesuatu dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Di sisi lain, dampak budaya barat yang semakin hari semakin miris. Kenapa? Karena tidak sedikit dari generasi muda saat ini yang mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan terlarang seperti ganja, ekstasi, morfin, bahkan sabu-sabu. Dan lebih memalukan lagi, generasi muda saat ini banyak yang menghisap lem kambing. Padahal lem kambing itu gunanya untuk sepatu yang sudah robek. Na'udzubillah. Lalu bagaimana kita mau memimpin umat, bangsa dan negara jika generasi muda banyak yang sakit-sakitan? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia merugi di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Sahih Bukhari 6412. Demikianlah pidato yang dapat Arsya sampaikan. Salah dan janggalnya Arsya mohon maaf. Indahnya malam karena ada bulan dan bintang, indahnya lautan karena ada terumbu karang, dan indahnya pertemuan namun sayang ada perpisahan. Arsya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si Pak. Kelas 1 SMA Pak, 10.
Mas. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan pidato penting kita bersama.